Saya pikir hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sungguh. Tapi tentu saya mau minta klarifikasi dari Pak Dias yang berkaitan dengan statementnya tadi bahwa kebijakan pemerintahan pusat hari ini dan sebelumnya adalah kue pembangunan itu memang lebih besar di Jawa dan Sumatera, kita harus akui. Tapi memang kebijakan pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini memang sudah berubah dan lebih meningkatkan pemerataan. Itu kita bisa lihat dari kebijakan reformasi struktural di level nasional itu dengan adanya hilirisasi itu. Dan akibat adanya hilirisasi tentunya terjadi peningkatan ekonomi pada daerah-daerah di mana hilirisasi terjadi, sebagaimana di Papua, di Sulawesi, dan di Maluku mungkin. Menarik apa yang disampaikan ini, pada saat yang sama kita juga diminta untuk bagaimana sesungguhnya akibat dari kebijakan itu kita mendapatkan dampak di dalamnya. Apa yang disampaikan kemarin itu saya masih pegang bahwa kebijakan di level nasional itu akan berpengaruh ya pada pertumbuhan ekonomi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Pada saat yang sama, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, dia akan memberikan impact untuk pertumbuhan secara nasional. Oleh karena itu, maksud saya di sini, saya berharap bahwa kebijakan ini harus terus kita pertahankan. Bukan hanya dalam periode tertentu, tetapi saya pikir sudah harus menjadi kebijakan secara nasional untuk terus bagaimana kue-kue pembangunan itu harus lebih diperuntukkan teristimewa di Indonesia Timur. Dan bagi kami yang berkaitan dengan penanganan inflasi khususnya pada level lokal, saya pikir bahwa ruang fiskal yang terbangun hanya ada dua kata saya pikir yang memang harus kita pegang, bahwa kita harus melaksanakan optimalisasi pendapatan itu dengan menggali potensi yang ada. Dan pada saat yang sama juga optimalisasi pendapatan melalui pendapatan asli daerah itu juga tidak merugikan masyarakat miskin, karena kami juga daerah yang minus. Dan ini kami lakukan bahwa pengenaan pajak itu sendiri memberikan stimulan pada para masyarakat miskin sehingga bisa berdampak di dalamnya. Dan yang kedua itu adalah rasionalisasi pengeluaran, berfokus pada sektor unggulan. Karena kami masyarakat 80% itu adalah masyarakat petani, maka fokusnya itu pada sektor unggulan pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi pariwisata. Dan ini mungkin menjadi bagian yang menjadi pilihan kami karena sesungguhnya memungkinkan bisa ada dampak impact bagi pemerintah daerah. Yang ketiga, kami memastikan bahwa harus dalam posisi yang keadaan yang serba terbatas itu kreativitas dan inovasi menjadi penting, sehingga dengannya satu OPD itu harus ada satu inovasi. Dan karena ada kompetisi pada daerah tertinggal yang diselenggarakan oleh Kemendagri ini, Sumber Timur menjadi daerah yang paling inovatif 2 tahun berturut-turut dalam kategori daerah tertinggal 2021-2022, sehingga dengannya kami juga mendapatkan dana insentif daerah dan juga pada saat yang sama mendapatkan dana insentif fiskal. Dan apa yang disampaikan oleh Pak juga tadi yang berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Pak Iwan Asi, saya pikir ini juga menjadi bagian dari apa yang sudah kami lakukan, mengklasterisasi UMKM itu sendiri, sehingga berbagai kebijakan yang diambil untuk mengintervensi berbagai program dan kegiatan itu bisa menjawab berbagai persoalan yang ada. Dan pada saat yang sama juga kita harus memastikan bahwa UMKM itu bisa
terdeteksi sedemikian rupa dan membuka ruang untuk aspek permodalan kerjasama dengan pihak tiga perbankan maupun dunia usaha lain. Dan di Sumba Timur kami terus terang saja kami selalu mendengungkan bahwa tiga pilar pemerintahan, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha itu harus berkolaborasi yang signifikan sehingga bisa menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih Pak untuk sharing profile bagaimana